Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali berinvestasi di Uangmi dan nanti aku akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua seputar Uangmi ya. Kalau misal kamu lihat, saat ini nilai portofolioku ada di angka total asetnya 11 juta rupiah, di mana di sini aku masih memiliki dua pendanaan ya. Pendanaan pertama yaitu yang 10 juta, ini masih jatuh temponya masih lumayan lama, masih beberapa bulan lagi yaitu di 20 September. Sedangkan pendanaan yang kedua ini, kalau nggak salah Agustus baru jatuh tempo. Kamu bisa lihat 1 juta jumlahnya dan jatuh temponya di tanggal 22 Agustus ya teman. Nah di Uangmi ini ada salah satu update yang lumayan menarik di mana saat ini bunganya lagi mengalami kenaikan. Kalau misal kita cek yang 6 bulan sekarang udah di angka 15,5% ya teman. Kalau misalnya kita lihat pendanaanku yang sebelumnya, ini aku ambil tenor yang paling panjang juga, ini sama 6 bulan cuman dia bunganya di 14,5. Yang 10 juta ini juga sama 14,5. Tapi untuk saat ini dia udah ada kenaikan ya teman. Ini kamu bisa lihat yang 6 bulan, tenor 6 bulan itu 15,5%. Jadi seperti yang udah aku bahas di video-video sebelumnya, bahwa Uangmi ini lumayan sering untuk ngotak-ngatik bunganya ya. Kadang nanti bunganya bisa naik, kadang bunganya bisa turun. Kalau seingat aku, kalau di EasyCash bunganya tetap segitu-gitu aja. Cuma kalau di Uangmi ini setiap beberapa saat sepertinya ada di setting. Jadi bagi kamu yang pengen mendanai, kamu boleh cek dulu bunganya yang berlaku itu lagi berapa ya man. Nah untuk saat ini aku pengen kembali berinvestasi lagi. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti bisa jatuh temponya secara berkala dan aku juga bisa review kasih teman-teman ya hasilnya gimana. Yaudah, caranya gimana? Kita bakal ambil tenor yang paling panjang aja, 6 bulan di sini, kita pencet Land Now. Setelah itu, di sini aku bakal masukin jumlahnya, aku bakal ambil jumlah minimum aja, karena di sini tujuanku adalah cuman pengen lihat hasilnya, kan? Apakah nanti bisa berhasil dengan lancar atau enggak, supaya aku bisa review di channel ini. Karena seperti yang kita ketahui, untuk saat ini pilihan P2P lending konsumtif itu udah nggak banyak ya. Menurut aku yang masih oke banget digunakan hanya Uangmi dan juga EasyCash. Yaudah, di sini aku bakal pencet Land Now di sini, kemudian aku tinggal masukin jumlahnya. Aku bakal masukin jumlah minimum aja 1 juta rupiah. Kalau udah, di sini transfer outnya aku bakal auto withdraw aja biar nanti nggak dilakukan pendanaan ulang, karena kalau nanti aku pengen pendanaan ulang aku tinggal mendanai secara manual ya man. Ya di sini aku tinggal pencet still cancel, confirm, kemudian aku tinggal pencet Land Now di sini. Setelah itu kita akan diminta untuk melakukan pembayaran. Aku akan seperti biasa membayar menggunakan BCA. Nah kalau udah dapat angka di sini kita tinggal copy. Nah di sini karena entah kenapa BCA-nya lagi nggak bisa transfer, mungkin karena ini sedang malam, jadi seperti biasa mereka ada maintenance harian, jadi aku hanya transfer menggunakan Cbank aja men, seperti biasa. Ini aku udah beres melakukan transfer, dan kalau misal kamu lihat saat ini di Uangmi udah ada notifikasi pendanaan sukses, selamat Anda telah berhasil melakukan pendanaan. Kita kalau misal kita pencet klik di sini, nah ini kita juga udah mendapatkan SMS-nya, selamat Anda berhasil mendanai pesanan pendanaan sebesar 1 juta selama 6 bulan, silakan cek di aplikasi Uangmi. Dan kalau misal kita cek ke bagian order di sini, kamu bisa lihat total asetku udah menjadi 12 juta ya men. Jadi seperti itu ya cara mendanai di Uangmi. Oh iya, aku juga pengen sekalian mengklaim bonus referralku. Jadi kalau misalnya di Uangmi, kalau misalnya ada teman yang memasukkan kode referral kamu bisa mendapatkan bonus. Kalau misalnya kamu klik ke bagian invite di sini, kamu bisa klaim bonus referral kamu. Ini sama seperti aplikasi-aplikasi lainnya juga ada bonus referralnya ya man. Ini kamu bisa lihat aku punya bonus balance 348.000. Kalau aku pencet withdraw di sini, kemudian aku pencet withdraw cash di sini, nanti bakal ada tulisan seperti ini, withdraw cash. Kemudian ada notifikasi dananya akan masuk 1-3 hari. Tapi kalau misalnya kita cek langsung ke BCA, biasanya bakal masuk dalam beberapa menit aja. Cuma nih karena BCA-nya lagi nggak bisa, jadi aku nggak bisa tunjukin temen ya. Mungkin nanti aku tunjukin di beberapa video-video review lainnya seputar Uangmi. Oke, sekarang aku pengen menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Hamba Allah, halo kok bahas P2P lending lagi dong kok. Soalnya yang tenor panjang udah makin susah. Nah kalau misalnya menurut aku pribadi, sebenarnya masih banyak P2P lending yang menawarkan tenor panjang dan returnnya masih lumayan oke ya. Salah satunya adalah Uangmi. Ini kamu bisa lihat yang tenor panjangnya malah returnnya mengalami kenaikan. Seperti yang tadi aku bilang di awal, returnnya Uangmi ini sering di-adjust. Jadi kamu boleh sering-sering cek aja bunganya lagi berapa. Kalau bunga lagi tinggi, kamu boleh masukin. Biasanya mereka suka naik turunin bunga itu untuk mengontrol berapa jumlah investor yang masuk ya. Kalau misalnya investor lagi dikit, mereka lagi butuh banyak dana, ya mungkin mereka naikin bunga, kasih promo, segala macam biar nanti investor pada masuk. Nah, salah satu aplikasi yang aku rekomendasi juga yaitu EasyCash ya, men. Ini untuk
P2P lending konsumtif, tapi kamu perlu ingat P2P lending konsumtif seperti EasyCash, Uangmi, Rupiah Cepat Asetku itu merupakan investasi tinggi resiko. Nah, karena dia tinggi resiko, otomatis returnnya juga bisa tinggi. Ini kamu bisa lihat yang returnnya paling tinggi 21%, ini untuk tenor 360 hari. Tapi sejauh ini di EasyCash aku memiliki pengalaman yang baik ya, dan aku nggak pernah ada yang nyangkut dan semuanya berhasil kembali. Tapi aku perlu ingetin, ini merupakan investasi tinggi resiko. Jadi kalau kamu pengen investasi, yang penting portofolionya kamu harus atur. Kamu harus bikin gimana alokasinya supaya resikonya nggak terlalu tinggi ya, men. Ada beberapa P2P lending lain juga, contohnya seperti Coinworks, itu kamu juga bisa pakai. Dan kalau misal kamu adalah seorang yang lebih suka yang sifatnya syariah, kamu bisa juga menggunakan beberapa platform syariah, contohnya seperti Alami, Kaswa, Amanah, Papi2P. Untuk reviewnya kamu boleh cek aja di playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas berbagai macam P2P lending ya, men. Tapi kalau misal kamu cari yang tenornya lumayan panjang, yang aku lumayan rekomendasikan yaitu 3 itu ya, yaitu Coinworks, Uangmi, dan EasyCash. Yang penting kamu atur aja portofolionya, jangan sampai terlalu berat ke P2P lending supaya resikonya bisa lebih terukur. Nah, semoga menjawab ya buat kamu. Nah, berikutnya dari Kak Bosil Bang mau nanya, kalau mau punya passive income gimana caranya? Ini aku udah pernah jawab di video sebelumnya. Aku udah tunjukin beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk mencetak passive income. Nah, di salah satu poin di video tersebut ada juga P2P lending. Dan seperti yang aku tunjukin di P2P lending ini, salah satu contohnya di Uangmi, kamu bisa bikin untuk dia menghasilkan passive income. Contohnya nih, kalau misal kamu pencet ke bagian order, kamu buka salah satu pendanaanku. Nah, kita buka yang pendanaanku yang 10 juta ini ya, kan? Contohnya. Nah, di sini kamu bisa lihat kan aku akan mendapatkan expected interest-nya 730.000 setelah 6 bulan. Nah, kenapa di sini aku bisa bilang ini bisa diatur menjadi passive income? Contohnya di sini ya, kan? Kalau misalnya auto withdrawnya di sini kamu atur jadi auto allocate, atau misalnya kamu atur jadi principal auto allocate interest withdrawal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti setelah ini jatuh tempo, kamu bakal langsung ditransfer bunga hasil investasinya, yaitu 730.000-nya, sedangkan 10 jutanya akan kembali diinvestasikan sesuai dengan tenor yang kamu pilih di sini. Artinya apa? Artinya kamu bisa mendapatkan passive income. Setiap 6 bulan dikirimin 730.000. 6 bulan beres dikirimin lagi 730.000 lagi. 6 bulan beres dikirimin lagi. Itu sama aja kamu membentuk passive income ya, kan? Walaupun kalau misal kamu pencet auto withdraw itu juga sebenarnya sama aja passive income. Cuma yang principal auto allocate interest withdrawal ini lebih pasif lagi ya, karena di auto reinvestasikan dari sananya sama uangnya. Nah, jadi kalau misal kamu pengen menggunakan P2P lending untuk mencetak passive income, kamu bisa menggunakan beberapa P2P lending seperti ini ya, kan? P2P lending selain Uangmi juga banyak, kamu boleh cek aja di playlist yang ada di channel ini. Bahkan kalau misal kamu pengen menggunakan reksadana atau instrumen saham sekalipun, itu pun bisa kamu gunakan untuk mencetak passive income. Karena pada dasarnya investasi itu adalah membuat uang kita bekerja menghasilkan uang lagi untuk kita. Dan kebanyakan sifatnya pasif karena kita tinggal taruh uang, nanti uangnya akan menghasilkan uang lagi. Semoga bantu ya buat Kak Bosyu. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang bakal jawab dari Kak Prastyo yaitu EasyCash 12% lebih menarik menurutku. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, sebenarnya 12% juga boleh ya. Dan ini yang mantapnya adalah tenornya itu super pendek. Jadi ini super fleksibel. Kalau misalnya nanti terjadi platformnya kenapa-napa, kamu pengen pindah dengan cepat, itu bisa. Atau kalau misalnya kamu emang buat tujuan keuangan yang nggak jangka panjang, misalnya kamu pengen bulan depan emang uangnya pengen dipakai lagi, ya bisa aja kamu menggunakan yang tenor 30 hari ini. Tapi kalau misalnya kamu incarnya yang jangka panjang, kamu pengen investasi 6 bulan atau 1 tahun, ya otomatis akan lebih baik kalau misalnya kamu incar yang bunganya tinggi sekalian. Karena kamu bisa lihat di sini yang 360 hari bunganya 21%. Begitu juga di Uangmi yang 6 bulan itu bunganya jadi 15,5%. Jadi yang penting kamu sesuaiin aja dengan tujuan kamu berinvestasi sama strategi investasi kamu. Menurut aku pribadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini tergantung seorang investornya, kan? Tergantung kebutuhan keuangan dari investornya. Tapi kalau misalnya aku boleh memberi saranku adalah kamu gunakan semuanya untuk diversifikasi supaya resiko kamu nggak terlalu besar. Kalau misal kamu terlalu percaya sama satu platform, terus kamu taruh semua uang kamu atau sebagian besar uang kamu di situ, terus nanti platformnya kenapa-napa, itu bisa jadi sangat sakit buat portofolio kita ya, kan? Sedangkan kalau dana kita terdiversifikasi dengan baik, satu platform kenapa-napa, secara keseluruhan porto kita nggak akan kena damage yang besar banget. Nah, jadi gitu ya. Semoga membantu ya buat Kak Prasetyo. Dan bagi teman-teman semua yang baru pengen mulai investasi, kamu boleh gunakan kode referral yang aku taruh di kolom deskripsi supaya kamu bisa mendapatkan bonus. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!